Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Julio. Saya dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menerangkan tentang eh, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, apa itu perlindungan hukum di Indonesia? Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Dan yang kedua, ada aspek perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Inilah berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum. Yang pertama, ada keadilan dan kesetaraan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Dan yang kedua, ada hak asasi manusia. Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dan yang ketiga, ada kepastian hukum. Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum dan akan diterapkan. Yang keempat, ada independensi lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lainnya. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Yang kelima, ada proporsionalitas, yaitu konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dan yang keenam, ada partisipasi masyarakat. Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat atau kepentingan mereka sendiri. Dan yang ke-8, ada dukungan institusi dan penegak hukum. Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Dan yang ke-8, ada hukum sebagai otoritas tertinggi, yaitu konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Dan yang selanjutnya ada unsur pelindungan hukum. Apa itu unsur pelindungan hukum? Unsur pelindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum. Yang pertama, ada hak asasi manusia. Yang kedua, ada kepastian hukum. Dan yang ketiga, ada penegakan hukum. Keempat, ada independensi lembaga penegak hukum. Yang kelima, ada keadilan dan kesetaraan. Dan yang keenam, ada pencegahan dan edukasi. Yang ketujuh, ada kepedulian terhadap kelompok rentan. Dan yang terakhir, ada akuntabilitas. Dan yang berikutnya adalah contoh perlindungan hukum. Yang pertama, ada hak asasi manusia. Undang-undang dan peraturan yang mengakui dan melindungi hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk tidak disiksa, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Dan yang kedua, ada pelindungan konsumen.
Undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis dan konsumsi barang atau jasa, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk atau layanan, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika ada produk yang cacat atau layanan yang buruk. Hukum yang ketiga ada hukum perburuhan. Undang-undang melindungi hak-hak pekerja seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk membentuk serikat pekerja. Dan yang keempat ada perlindungan anak. Undang-undang yang melindungi hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tidak dieksploitasi atau disiksa, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat. Dan yang keenam ada perlindungan lingkungan. Dan yang kelima ada perlindungan lingkungan. Dan yang keenam ada hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh ada perlindungan hak privasi. Yang ke-8 ada perlindungan hukum bagi orang terdakwa. Yang ke-9 ada perlindungan terhadap diskriminasi. Dan yang ke-10 ada perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada kata-kata saya yang tidak mengenakan. Mohon maaf sekali lagi.